Masih bersama kami dalam siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi persiapan menghadapi ujian nasional 2012 dan tentunya teman-teman mungkin yang baru saja bergabung tidak usah khawatir karena kita masih ada satu segmen terakhir. Sekalipun ingin juga melihat atau juga berlatih soal-soal yang tadi sudah kita bahas pada episode kali ini bersama Ibu Eti, khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sekali lagi Kak Tir mengingatkan, jangan lupa teman-teman bisa juga mengakses melalui video on demand melalui tva.kemdikbud.go.id. Dan tidak lupa juga di nanti akhir acara sebelum kita berpamitan, Kak Tir mengingatkan dari sekarang akan ada kuis si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Jadi harap bersiap-siap di line telepon bebas pulsa kami. Tentunya silakan langsung ditekan saja 0800 140 3046. Baik, Bu Eti, kita sudah masuk pada indikator terakhir. Iya. Tadi kita sudah membahas beberapa 3 indikator sebelumnya dan kita akan masuk pada indikator menulis resensi. Untuk itu kita akan langsung masuk saja kepada latihannya seperti apa, Bu Eti. Baik, adik-adik ketika menulis sebuah resensi, resensi itu merupakan suatu ulasan. Suatu ulasan yang di dalamnya bisa berupa penilaian mengenai keunggulan atau kelemahan buku dan juga layak atau tidaknya buku tersebut digunakan oleh orang atau dibaca oleh pembaca. Baik, kita lihat soal yang pertama. Perhatikan kutipan resensi berikut. Biasanya dalam buku resensi ini ditulis dalam sebuah surat kabar atau majalah ya. Dalam buku ini sayangnya arti brilian tidak dielaborasi dengan cukup. Padahal menjadi topik pembahasan sehingga memberikan kesan dangkal. Jika mengharap kedahsyatan isi buku ini, mungkin akan kecewa. Secara umum, buku ini tidak beda jauh dengan buku-buku motivasi lainnya. Kemudian, paragraf yang kedua, kesan pertama membaca judul buku adalah berkonotasi bagaimana menjadi orang pintar, karena pemahaman umum tentang brilian adalah sangat pandai. Di dalam sampul buku tertulis buku terlaris. Tantangan buku ini untuk menjadi brilian dalam 90 hari sangat layak untuk dicoba. Nah, kemudian buku ini dapat dibaca oleh kalangan apapun tanpa kecuali. Menurut penulis, tiada salahnya kalau ada mencoba menerapkannya dalam kehidupan. Nah, pertanyaannya sekarang, dalam kutipan resensi tersebut yang merupakan bagian kelemahan buku ditandai pada nomor berapa? Yang mana yang berupa kelemahan buku? Tadi ada kata-kata tertentu yang menandai apakah kalimat yang pertama, kedua, ketiga, ataukah keempat. Tentu saja bukan yang ketiga atau keempat di sini ya. Tetapi tadi ada kata-kata yang menandai, yaitu ada kata-kata sayangnya. Nah, sehingga kelemahan di sini terdapat pada jawaban yang paragraf yang pertama. Nah, kemudian mengapa paragraf yang pertama? Kita lihat apa itu resensi. Resensi itu merupakan suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah karya atau buku. Nah, di sini kita menilai di sini menilai baik atau buruknya buku tersebut, menilai keunggulannya atau kelemahannya, kemudian buku tersebut layak dipakai atau tidak. Kemudian tujuan dari resensi adalah untuk membantu para pembaca dalam menentukan perlu tidaknya membaca sebuah buku tertentu. Biasanya di sini adalah buku-buku baru yang dimuat dalam sebuah majalah atau surat kabar. Sehingga perlu tidaknya kita membaca buku tersebut, kita melihat dari resensi. Nah, tadi kita lihat bisa juga dalam penilaian tersebut berisi suatu kelebihan atau kelemahan. Bisa juga menarik atau tidaknya tampilan buku, dan ini dimuatnya dalam suatu surat kabar atau majalah. Di sini perlu diingat ya adik-adik bahwa resensi itu di dalamnya memuat suatu kelemahan, bisa juga suatu keunggulan atau kelebihan, kemudian menarik tidaknya buku tersebut, kemudian bagaimana covernya itu juga termasuk di dalamnya. Dibahas kalau memang covernya kurang menarik, dari segi pewarnaannya kurang memotivasi pembaca, bisa seperti itu. Itu namanya mengulas buku. Jadi keseluruhan isi buku tersebut itu dinilai, betul-betul diulas, ditanggapi bagaimana tentang kelebihannya, tentang keunggulannya juga boleh, kemudian kelemahannya, bisa juga layak atau tidaknya buku tersebut dibaca. Iya, baik. Ibu tadi membahas atau juga membicarakan tentang penampilan dari cover buku itu sendiri. Iya. Kebetulan bersamaan juga dengan Facebook yang telah masuk, Bu, Usman Dwi ini menanyakan hal tersebut.
Jadi Ya. menanyakan bagaimana apakah keadaan cover buku juga memang dimasukkan dalam resensi. Mungkin bisa ditegaskan sekali lagi. Kalau Bu. memang cover itu kurang menarik, cover tersebut perlu diulas, perlu ditanggapi, maka boleh saja kita menanggapi covernya. Bisa juga covernya kurang menarik, ya, karena dari segi pewarnaannya atau mungkin dari segi gambarnya itu kurang menarik, sehingga kita bisa mengulas buku tersebut dalam resensi. Boleh-boleh saja tadi. Pertanyaan dari Dwi tadi ya. Betul sekali. Baik, itu untuk teman kita yang sudah menanyakan melalui Facebooknya. Dan kita akan masuk kepada latihan soal berikutnya, Bu. Iya, Masih kita tentang lihat menulis soal resensi. yang kedua. Tadi bisa juga tadi ya kita bahas sedikit kelemahan buku itu bisa kekurangannya. Tadi bisa sampul, bahasa, struktur, tampilan isi buku. Nah, ini perlu diingat ya adik-adik ya. Itu seperti itu. Kita lihat soal yang berikutnya ya. Baik, dalam kutipan resensi tersebut yang merupakan bagian keunggulan buku ditandai pada nomor berapa keunggulan buku. Ini masih berhubungan dengan ilustrasi yang tadi, Bu ya. Yang kedua, mengapa yang kedua? Ini tadi kita sudah membaca tentang kelemahannya, sekarang keunggulannya. Mengapa? Keunggulan atau kelebihan buku merupakan hal yang menjadi nilai jual buku tersebut. Hal ini ditandai dengan ini dapat dibaca oleh kalangan apapun tanpa kecuali. Baik. Cermati resensi berikut. Ada Suminto Asayuti, berkenalan dengan puisi, terbitan Yogyakarta, Gama Media 2002. Kemudian ada berapa halaman ya. Di negeri ini tidak begitu banyak buku yang membicarakan teori sastra, khususnya puisi. Ditulis akademisi kita dengan bahasa yang gampang dicerna. Apalagi bila yang dimaksud buku teori dan atau kritik yang berkualitas. Di antara banyak buku itu, buku Profesor Dr. Suminto Asayuti ini menjadi penting dan berharga keberadaannya. Siapapun yang mau memasuki dunia puisi, lebih-lebih mereka adalah mahasiswa sastra, bisa menjadikan buku ini sebagai jalan yang nyaman. Nah, pertanyaannya, keunggulan buku dalam kutipan resensi tersebut adalah apakah yang A, jumlah buku teori dan kritik sastra yang berbeda, ataukah B, buku ini mudah dicerna karena termasuk buku teori dan kritik sastra yang berkualitas, atau buku ini sebagai buku sastra berkualitas di masyarakat luas, ataukah D, buku tersebut dinilai sangat penting bagi dunia pendidikan. Tentu saja jawabannya adalah yang B. Mengapa B? Tadi kita sudah lihat bahwa ada kata-kata buku ini mudah dicerna. Ada kata-kata mudah dicerna. Mudah dicerna oleh siapapun, oleh pembaca. Sehingga jawabannya B. Nah, keunggulan atau kelebihan buku ini merupakan nilai jual ditandai dengan kata-kata ini. Mudah dicerna, kemudian buku yang berkualitas. Ini adalah merupakan kata-kata yang menandai bahwa itu merupakan suatu keunggulan dari buku tersebut. Kalau saya cermati memang dalam beberapa pilihannya agak sedikit mirip-mirip begitu ya, ada beberapa keunggulannya, tapi harus ada kata-kata memang yang menandai bahwa itu merupakan suatu kelebihan atau keunggulan dari buku tersebut. Baik, Ibu Eti sudah cukup jelas tentunya. Baik, teman-teman, kita sekarang sudah bersiap-siap tentunya seperti janji Katir. Kita akan langsung masuk kepada kuis Si Kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Sudah ada Kadika di sebelah sana, kita sapa. Halo Kadika. Halo Katir. Gimana kabarnya, baik? Baik, sehat ya? Sehat banget. Karena sudah sehat, sudah siap untuk membawakan atau juga membacakan soalnya? Oke, siap banget. Jangan susah-susah, biar juga dijawabnya gampang dan cepat ya. Tenang aja. Silakan Kadika. Oke, buat teman-teman yang ada di rumah, saatnya kuis Si Kuadran. Cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Halo teman-teman semua yang ada di rumah, apa kabarnya nih? Bertemu lagi dengan saya Dika dalam kuis Si Kuadran. Cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, kalau mau jawab pertanyaan hari ini seperti biasa, langsung aja telepon di 0800 140 3046. Dan jangan lupa passwordnya ya, kuis Si Kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Nah, kira-kira soal hari ini susah apa gampang ya? Daripada kalian penasaran, langsung aja ya Kak Dika bacain soal hari ini. Ulasan mengenai sebuah buku atau karya disebut A. Resensi atau B. Buku harian. Nah, mudah sekali kan buat teman-teman di rumah. Ayo, nggak usah pakai lama lagi. Langsung aja telepon kami di 0800 140 3046. Dan jangan lupa ya passwordnya, kuis Si Kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria.
Kayaknya sih soal ini nggak susah-susah deh kalau kalian nonton ya dari awal. Ini gampang banget loh buat kalian. Daripada lama, langsung aja ayo angkat teleponnya. Telepon kami pencet 0800 140 3046 dan langsung jawab pertanyaan kami. Nggak bakal susah kok. Kan kalian mau dapat hadiah kan? Oh, sepertinya udah ada penelpon nih. Halo, Kuisi Kuadran. Cerdik, cepat, cermat, ceria. Oke, dengan siapa dan di mana? Dengan Taufik di Surabaya. Oke, Taufik di Surabaya. Sehat, Taufik? Ya, Sehat? alhamdulillah sehat. Oke, jadi jawabannya apa nih, Taufik? Jawabannya kayaknya B nih. B. Taufik yakin nih, B jawabannya. Yakin. Oke, kita lihat ya jawabannya ada di kertas ini. Dan jawabannya ada di kertas ini adalah A, resensi. Aduh, Taufik, maaf banget. Hari ini kamu kurang beruntung ya. Lain kali kamu harus lebih teliti lagi ya menjawabnya. Buat teman-teman ada di rumah, sampai jumpa lagi dalam kuis Si Kuadran berikutnya. Cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Kembali ke Katir. Sayang sekali nampaknya Taufik yang ada di Surabaya, padahal pilihannya tinggal 2, Bu Eti. Ya, maksud saya pilihannya hanya ada 2 begitu ya. Tadi mungkin Taufik Harusnya tidak memperhatikan ya. begitu. Tidak Mungkin menyimak ragu-ragu yang- menjawab A, B, akhirnya pilih yang tentunya Katanya tadi ada buku kata-kata harian. buku tadi. Betul sekali. Baik, dan tentunya kita sudah membahas satu demi satu indikator tadi, mulai dari menulis catatan pengalaman pada buku harian, bagaimana juga menulis pesan singkat, menulis laporan, dan terakhir kita tadi membahas menulis resensi. Kita sudah ada di penghujung acara dan Ibu Eti, kesimpulan yang singkat untuk pertemuan kita kali ini. Baik, adik-adik ketika menemukan adik untuk materi ketika menulis, maka perhatikan betul-betul ilustrasi yang ada di sana, perhatikan beri tanda yang ada di dalamnya, dan tentu saja Ibu yakin kalian pasti bisa dan tetap semangat. Ya, itu dia pesan yang cukup singkat tentunya dari Ibu Eti. Dan terima kasih untuk teman-teman yang tentunya sudah menyaksikan kita dari awal hingga akhir acara di siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi menghadapi persiapan ujian nasional 2012 tentunya. Dan tentukan saksikan terus televisi edukasi dalam siaran pendidik interaktif yang lainnya karena masih ada bedah kisi-kisi yang lainnya. Untuk itu saya Atir Ahmad pamit undur beserta kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.